Bersama Acil Gokil. Kumaha dia ada Pak Haji bingung ah. Nah, jadi begini teman-teman. Ini saya mau melanjutkan podcast yang kemarin yang bertentangan dengan membahas kekristenan sahabat saya, Malik Manson. Apa kabar Malik Manson? Baik? Sehat, alhamdulillah. Jadi begini teman-teman, setelah 1 minggu video yang kemarin di upload ke YouTube, alhamdulillah tuh banyak yang suka, maupun ada netizen yang berkomentar nggak suka lah, benci sama Malik Manson gitu kan. Nah sekarang saya mau memperjelas lagi kan, soalnya netizen banyak yang ngomongnya begitu, pansos agama apa nggak bener lah gitu, settingan segala rupa yang kayak begitu. Nah makanya saya hari ini mau langsung, ini real, bukan settingan, bukan apa-apa gitu. Nantilah kita tanya-tanya aja lagi, padahal masih banyak nih pertanyaan. Yang pertama begini aja, apa respon Abang Malik nih, Malik Manson, setelah melihat komen-komen netizen waktu itu, komentar-komentar. Terima kasih buat yang mendukung dulu ya. Tapi ini mau ngobrolin yang netizen yang nggak paham lah soal gini. Oke, gimana? Jadi harus saya perjelas lagi kayaknya ya Bung ya, karena aduh nih netizen tuh kadang nanggapnya dia nggak nonton full video langsung di komen atau gimana, aku nggak tahu ya. Tapi intinya saya masuk Kristen ini tidak merugikan eksistensi atau hak-hak tertentu atau pribadi dan personal tertentu. Ini pure gini keinginan saya pribadi, karena saya juga punya hak untuk memilih dengan apa yang saya yakini. Tapi jika kalian tidak tahu ceritanya, kalian nggak usah komen-komen yang mengandung untuk jangan komen yang mengandung hal-hal negatif lah teman-teman semuanya. Kita harus saling menghargai satu sama lain toh, karena kita juga tinggal di Indonesia, adalah negara Pancasila yang beraneka ragam suku, ras, agama dan budaya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi saya mau lanjut cerita dari awal titik pertemuan dari awal saya lahir hingga saat ini. Saya akan cerita pure di sini. Dan ini satu alasan juga Bung, kenapa saya nggak mau podcast di orang lain itu, karena takutnya seperti ini Bung. Takutnya begitu. Saya itu seperti ini. Tapi kalau sama Bung kan Bung bisa meluruskan apa yang yang teman-teman di kolom komentar kan. Jadi pertama itu saya dilahirkan di pure keluarga muslim yang notabene tidak ada blasteran. Aku bilang blasteran itu tidak ada keturunan Kristen lah kayak gitu teman-teman. Pure ini saya dilahirkan dari keluarga muslim. Di umur dari kecil hingga saya menjadi umur 17 itu dididik secara Islam lah, seperti menjalankan zakat fitrah, puasa. Saya melakukan hal itu dan sholat 5 waktu juga, walaupun tidak setiap hari, tapi saya melaksanakan gitu ya. Di umur segitu masih biasa lah didikan orang-orang muslim pada umumnya. Cuman yang merubah saya untuk pindah keyakinan waktu itu di umur SMP. Saya mungkin ini banyak teman-teman juga tahu, tapi kalau teman-teman nggak tahu, itu berawal dari film The Jesus ya. Sehingga akhirnya saya mencari-cari tentang kekristenan, dan akhirnya saya menemukan tempat saya pulang, yaitu agama yang saya yakini saat ini gitu. Nah, di sedikit cerita, saya menikah di umur 19 tahun Boy. Mau Boy juga tahu lah ya. Tahu. Boy duluan atau aku duluan nih? Saya dulu. Beda beberapa bulan lah. Berapa bulan kan Boy ya? Nah, pure kita menikah, seiring berjalan waktu aku berumah tangga sama mantan istri selama 3 tahun. Dan disitulah ada problem yang mungkin saya nggak bisa cerita di sini. Intinya ada hal yang tidak bisa saya lanjutkan lagi bersama mantan istri saya, hingga akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengan dia. Nah di waktu itu saya merasa
Tuhan nggak adil gitu buat saya. Kenapa saya harus merasakan hal seperti ini? Dari kecil saya ditinggal sama orang tua hingga sekarang saya harus meninggalkan anak saya gitu. Itu merasa terpukul yang sangat berat. Dan di situ saya mengklaim bahwa Tuhan itu nggak bekerja adil buat umat manusia gitu. Kalau Tuhan bekerja dengan adil, nggak mungkin saya akan mengalami hal seperti ini gitu teman-teman. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya diterima kerja di salah satu kerjaan di daerah Jakarta waktu itu. Di mana, di kafe? Di restoran gitu ya. Disitulah mungkin kalau anak muda zaman sekarang move on lah gitu, move on untuk mencari hal-hal baru dengan suasana hati yang baru juga gitu. Hingga akhirnya saya scroll beranda di sosial media dan saya ketemu lagi video film di Yesus itu, dan itu membuat rasa hal penasaran saya ada lagi lah. Disitulah saya mulai belajar secara belajar tentang Alkitab, dan di situ saya belajar sendiri, tidak ada bimbingan dari siapapun. Waktu itu saya belajar pure sendiri, tapi saya berpikir saya harus punya teman atau pendeta yang bisa meluruskan hal-hal yang saya ingin tanyakan gitu ya, belum terpecahkan oleh saya. Karena istilahnya kita jangan sok tahu tentang isi rumah orang dibanding yang punya rumah tersebut gitu boy. Jadi disitulah saya mulai cari-cari di sosial media gereja-gereja terdekat, dan ketemu dengan salah satu situs web, yaitu situs CBN atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan Sahabat 24. Nah disitulah saya mulai bercerita tentang pencarian jati diri saya dan mempelajari tentang kekristenan itu. Hingga akhirnya dari si website ini mengarahkan saya kepada ada seseorang yang puji Tuhan sangat baik sekali, bisa membimbing saya, hingga akhirnya kita dipertemukan dengan orang itu. Namanya itu Bang Dasa ya. Namanya Bang Dasa, kita ketemu sama dia. Aku tanyakan hal yang ingin aku tanyakan. Banyak hal-hal yang ingin aku tanyakan di dalam Alkitab, walaupun di dalam perjalanan Yesus kenapa turun ke bumi, kenapa Yesus disalibkan, itu pertanyaan yang saya tanyakan, dan dia menjawab dengan mungkin sangat logis kalau menurut saya, bagi saya pribadi. Jelas. Hingga akhirnya ada poin yang sangat penting waktu di obrolan pertama itu ketemu sama Bang Dasa ini. Dia ini adalah pengelola gereja lah, bisa dibilang seperti itu. Iya, disitulah saya mulai ikut-ikut kegiatan-kegiatan Kristen seperti beribadah hari Minggu ya, seperti mungkin kalau denominasi gereja. Tapi itu posisinya udah masuk Kristen? Itu belum, masih mempelajari waktu itu. Masuk pertama kali masuk gereja ini sangat menarik ya. Pertama kali masuk gereja itu saya bingung lah. Bingung kenapa bingung? Bingung kan gue nggak tahu kayak gimana. Tahu apa kan? Ya saya ikutin di ibadahnya di situ, dan waktu itu pertama kali itu saya ada salah satu pendeta di situ tuh bilang, apakah ada jemaat baru yang datang ke sini? Kalau ada jemaat baru yang datang ke sini boleh angkat tangannya katanya. Nah disitulah aku angkat tangan kan boy, karena aku satu orang. Iya, karena aku pertama kali kan ke gereja itu. Hingga akhirnya aku disuruh ke depan ke tempat mimbar Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini bicaranya kayak gini sama aku tuh, apa yang harus saya doakan untuk abang mengalami suatu problematik seperti apa katanya. Dan di situ aku jawab, aku hanya ingin mencari jati diri, dan jikalau memang keyakinan yang saya ambil ini baik, tolong permudah jalannya, dan tolong orang-orang terdekat saya mau bisa menerima saya dengan keyakinan yang baru ini gitu. Dan di situ ini pendeta langsung bilang sama jemaat, jemaat ini kita kedatangan tamu spesial katanya dari agama seberang. Dia ingin mempelajari tentang Kristenan, semoga dipermudah dan dilancarkan segala pencarian jati dirinya. Dari situlah saya merasa diterima dengan baik boy di gereja itu. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu saya memutuskanlah untuk dibaptis. Tapi itu sebelum dibaptis apakah ada ke orang tua dulu minta izin? Itu pasti boy. Jadi kalau nggak salah, aku lupa 2 minggu sebelum baptisan, kalau nggak salah saya ngobrol sama orang tua, karena saya ada posisi di Jakarta dan orang tua ada di kampung, jadi saya nggak bisa ketemu via telepon. Waktu itu saya bilangnya sama mama langsung to the point aja. Waktu itu tuh
mungkin ini berat buat mama kata gitu. Tapi ya aku juga sudah besar dan aku juga punya hak untuk memilih kata gitu. Jadi aku to the point, aku mau masuk Kristen dan mama sangat-sangat Kecewa pertama. shock banget, pasti kecewa toh waktu itu, dan nggak bilang apa-apa boy. Gak ngejawab, nggak apa. ngejawab apa. Di situ aku juga bingung harus ngomong kayak gimana. Kita sama-sama Tapi milih. perasaannya waktu itu gimana tuh? Mungkin hancur lah. Tapi saya juga, karena saya juga merasakan, dan disitulah ayah tiri saya langsung DM saya di WhatsApp waktu itu. Dia bilangnya nggak bisa maksa kamu untuk pindah agama, dan ayah juga nggak bisa ngizinin kamu untuk pindah agama. Karena kan itu pilihan yang sulit ya, tuh. karena kan sorry ya, di Muslim itu kalau kita tidak melakukan bukan orang Muslim itu dibilangnya kafir lah ya. Jadi tidak bisa mengizinkan dan juga tidak bisa melarang. Jadi orang tuaku hanya mendoakan yang terbaik saja di waktu itu, dan disitulah hal yang paling berat buat saya. Karena saya nggak peduli kalau orang-orang mau ngomong saya kayak gimana, tapi asalkan jangan support dari dalam, yaitu keluarga saya yang kena, yang diserang gitu. Anda boleh serang saya dengan hujatan apapun, tapi jangan pernah serang personal secara keluarga saya gitu. Karena ini tidak berimpact kepada dia, dan ini tidak terkaitan dengan dia. Ini pilihan saya pribadi dan tidak melibatkan orang lain. Real kan? Itu real sekali. Ini bukan settingan, bukan apa-apa. Nah, itu real sekali teman-teman. Jadi ketika saya memutuskan untuk baptis, disitulah saya baptis dan menemukan hal-hal baru dan menemukan sesuatu yang nggak kepikir saya akan menemukan itu gitu. Dan ternyata ketika saya baptis, Pak Pendeta itu bilangnya kayak gini, Bang, abang ini bukan akhir dari segalanya katanya, dan ini abang mulai dari nol dan abang harus kuat di dalam iman abang sekarang ini. Aku tidak memperdulikan kata-kata itu waktu itu, dan ternyata relate banget boy, dan ternyata relate banget, dan ekspektasi aku orang-orang mau terima saya, dan ternyata kebalikannya boy, orang-orang tidak terima saya, orang-orang dari kampung, orang-orang terdekat saya itu tidak terima saya ya. Yang paling utama yang Muslim ya. Iya pastinya. Mungkin Oboy salah satunya kan. Oboy salah satunya awal tidak terima dengan apa yang saya yakini. Kecewa banget. Hingga akhirnya mungkin itu sebuah proses pendewasaan juga kan boy. Nah di waktu itu saya mungkin kalau sakit hati itu manusiawi lah, tapi kita harus jadi cerminan, karena kita dengan keyakinan Kristen ini tolak ukurnya adalah kasih dan tidak membalas apa yang jahat kepada kita. Dan aku harus mencerminkan sebagai orang Kristen tidak boleh mengambil keputusan yang sangat singkat sekali, seperti apalagi kita harus emosional ketika kita dikatain seperti itu ya boy. Nah hingga akhirnya saya bisa mengontrol emosi saya, karena itu ujian salah satunya. Karena mungkin memang harus seperti itu jalannya. Karena memikul salib itu nggak mudah. Mungkin dari beberapa teman murtadin juga merasakan hal yang sama ya. Pasti ditolak dan pasti akan dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah disitulah sering berjalannya waktu, saya dipecat lah di Jakarta itu. Di restoran. Iya dipecat. Sesudah ada pembaptisan. Jadi sebelum sesudah dibaptis. Alasannya itu karena kenapa? Karena restoran itu kalau weekend itu ramai kan boy. Hari Sabtu hari Minggu itu ramai kan. Sedangkan ibadah gereja itu hari Minggu. Jadi saya jarang masuk hari Minggu boy. Tapi maksudnya itu dipecat apa ngundurin diri, resign? Ada isu itu kamu nggak bakal dipakai lagi. Jadi alasannya gitu. Jadi si bos ini bilangnya kayak gini boy. Kalau misalkan sekali lagi aku bolos hari Minggu, aku dipecat. Daripada aku dipecat, lebih baik aku yang mundurkan diri dong. Resign. Disitu aku resign waktu itu. Dan saya bingung harus kemana lagi selain ke rumah kan. Dan di rumah aku takutnya orang tua nggak terima dan mengusir. Iya keluarga besar juga takutnya mengusir saya waktu itu, dan saya terpaksa pulang lah boy di situ kan. Tapi ini dulu sempetkah ke gereja dulu beberapa minggu gitu sama siapa tadi ya? Iya sama Bang Dasa ini. Jadi setiap saya libur atau saya ada waktu luang, saya pasti sempat ke gereja hari apapun itu. Dan mengikuti kegiatan-kegiatan. Mengikuti kegiatan saya kegiatan-kegiatan di gereja seperti doa syafaat, banyak hal ya yang saya sering datang, intinya beribadah di gereja lah gitu. Hingga besoknya saya mau pulang, saya ke gereja dulu gitu. Dan saya bilang sama Bapak Pendeta itu, saya minta
melanjutkan dan semoga orang tua saya mau terima saya dan saya mau pulang waktu itu besoknya kata Tapi dan itu ada ajakan di pastor yang pernah jadi pastor gitu. Oh itu yang itu menarik juga itu. Iya itu kan maksudnya Itu menarik habisin juga dulu itu ya. Karena mungkin awal-awal sangat benar-benar saya sangat excited sekali untuk mempelajari Kristen ini hingga akhirnya saya ditawari lah, kamu mau sekolah teologi enggak? Jadi boy Sama Pak Dasa. iya, bukan sama pada sama jemaat. Oh sama jemaat-jemaat. Sama jemaat. Kalau pada saat itu tergantung pilihan aku katanya. Ya. Dan jadi pastor itu bukan keinginan tapi itu panggilan dari Tuhan boy. Hati. Jadi pendeta itu panggilan dari Tuhan. Tidak bisa kita pengen benar-benar jadi pendeta gitu Ya. kan. Apalagi pendeta ini adalah image-nya orang Kristen kan gitu kan. Dan pastor juga sama. Dan disitulah jadi ketika kita ingin jadi pendeta atau pastor itu kita harus sekolah teologi boy. Jadi kayak kalau di Islam itu mungkin pesantren lah boy. Pesantren. Ya jadi kita punya sertifikat gitu Ya. resmi lah gitu. Kita belajar tentang Bible ini resmi gitu. Lebih mendalami kan. Iya lebih menentang Alkitab. Nah disitulah saya berpikir 2 kali. Bukannya saya menolak, tapi ini tergantung kepada panggilan ya. Apalagi ada anak yang harus saya nafkahi kan. Ya. Takutnya saya tidak bisa menafkahi anak ketika saya fokus di dalam teologi itu. Hingga akhirnya saya mengikuti langkah-langkah kecilnya saja hingga memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan yang biasa saja lah kataku tuh. Dan disitulah mungkin seperti itu kalau di pastor mah, tapi untuk cerita yang saya pulang ini cukup Rumit. cukup sad banget ya. Ketika itu pulang malam-malam itu dan aku pulang. Pamit dulu ke Pak. Iya pamit dulu gitu pulang dan mamaku bilang kenapa baru pulang katanya. Deg-degan ya hati deg-degan. Nah saya langsung bilang lah saya takut digini-gini, saya takut didiskriminasi, takut saya disudutkan Ya, gitu. Dan ternyata mama saya tidak gitu. Mama saya langsung mama saya mulai terima apa yang saya yakini. Itu luar biasa loh boy. Tapi itu di situ ada Bapak Ada Tiri. Bapak Tiri juga. Mungkin ikut mendengarkan apa menasehati. Jadi Bapak Tiri saya itu mungkin perannya besar ketika saya ada di posisi kayak gitu boy. Sempat mas saya nggak mau ketemu saya boy, nggak mau ketemu saya karena benar-benar kecewa lah. Kecewa berat. Iya kecewa banget lah mungkin ya. Tapi ayah saya selalu menguatkan itu hingga akhirnya mama mau terima saya, hingga akhirnya mama mau terima saya. Apa yang saya rasakan di waktu itu sangat 180 derajat merubah hidup saya boy. Ada perubahan. Iya, mungkin Boy tahu lah saya itu tidak bersosial di dalam lingkungan keluarga. Iya. Saya orangnya tidak mau diatur, Keras kepala ya lah. keras kepala, dan mungkin dari beberapa cucunya kakek saya mungkin saya yang paling bandel ya. Dari berapa bersaudara tuh? Banyak ya? Banyak banget kalau nggak Ini salah. yang paling parah berarti. Ini yang paling parah. Jadi teman-teman di keluarga besar kakek saya ini nggak ada yang bertato, cuma saya aja. Terus waktu dulu nggak ada yang pakai narkoba, cuma saya aja. Dulu tapi Dan teman-teman. disitulah saya berubah sangat 180 derajat. Jadi saya bisa bersosial dengan mama saya, dengan ayah saya. Jadi bisa menemukan Titik. kasih di dalam keluarga itu yang belum pernah saya rasakan. Saya rasakan ketika saya ikut Tuhan gitu. Iya. Karena mungkin saya belajar dari Bible, belajar dari orang-orang hebat di belakang saya, hingga akhirnya saya menjadi diri saya yang sekarang ini gitu, yang mampu menghargai dengan hal-hal kecil, mampu merubah segala sudut pandang saya tentang human, hingga akhirnya saya menjadi saya yang sekarang gitu. Terus ini harus disclaimer juga, harus klarifikasi juga. Iya. Banyak orang-orang yang nyangka saya ini masuk Kristen karena diiming-imingi oleh uang. Terus karena pacarnya orang Kristen katanya. Ya. Guys, aku tuh belajar Kristen dan masuk Kristen itu lagi nggak deket sama siapa-siapa, lagi nggak punya pacar boy. Jadi nggak mungkin kalau misalkan aku masuk Kristen karena cewek, nggak mungkin. Enggak itu. Terus kalau misalkan aku masuk Kristen karena uang, mungkin sekarang saya punya banyak uang.
Dan sekarang saya nganggur masih gini-gini aja nih. Nggak ada. Makanya real teman-teman. Jadi ini bukan settingan, bukan apalah gitu. Betul. Kan banyak boy netizen yang bertanya. Malah sekarang saya kan kemarin udah ditanyain tuh tentang teman-teman yang menjauhi. Betul. Nah sekarang memperjelas netizen gitu. Kita ulangi lagi pertanyaan itu. Maksudnya adakah teman-teman semenjak dibaptis menjadi Kristen, kalau mencaci maki pasti ada ya? Pasti ada. Maksudnya menjauhi gitu, direnggang gitu. Mungkin sekarang ada kayaknya. Saya merasakan mungkin. Dari pertemanan nih. Dari pertemanan saya nggak bisa sebut ya, sorry ya. Karena takutnya dia baper nantinya. Tadi ada aja sih boy, tapi bagi saya nggak penting juga. Responnya boy. Gimana nah gitu? Responnya dia sepertinya. Maksudnya, boy ada sedihkah gitu? Oh enggak sama sekali. Justru gugur satu tumbuh 1000 boy. Itu perkataan saya. Jadi justru saya mengambil hikmahnya kayak gini, berarti saya ditunjukkan lah mana teman saya yang benar-benar peduli sama saya, mana teman-teman saya yang hanya memandang dengan sebelah mata gitu, dengan hal-hal tertentu gitu. Contohnya Obo juga awalnya seperti itu kan. Tapi kan saya mikir-mikir lagi gitu kan. Dengan secara dewasa lah gitu. Buat apa ngurusin ini orang kalau ini mah gitu. Betul. Jadi begini selepas itu ada pertanyaan yang lain nih. Boleh. Lari ke rumah tangga keluarga. Wow, itu sangat berat banget ya. Apakah pertanyaan terima apa enggak pertanyaan ini? Diterima saya. Terima. Coba. Keluarga ya, mungkin dari mantan istri dulu deh. Mantan istri. Mungkin dia tahu deh kayaknya ya. Jadi maksudnya masuk Kristen itu apalah alasannya bercerai dengan seorang istri? Jadi frustasi juga. Gitu. Bukan juga sih ya. Lebih ke pencarian jati diri aja sih boy. Jadi emang dari sebelum menikah pun saya udah mempelajari hal Kristen. Cuman ketika saya menikah itu diberi dulu karena saya nggak ada waktu untuk mempelajari itu. Harus saya banyak meluangkan untuk keluarga kan di situ kan boy. Dan itu juga saya tidak terlalu peduli awalnya. Dan akhirnya ketika saya bercerai, saya menemukan titik lagi gitu untuk mencari di mana saya harus pulang gitu kan boy. Nah itu tidak bersangkut paut dengan istri sama sekali. Tidak berbuat. Pokoknya tidak ada terkaitan dengan hal-hal siapapun sih. Lebih tepatnya ya mungkin bukan aku yang memilih tapi Tuhan yang memilih mungkin ya. Jalan yang terbaik. Betul sekali, karena banyak hal-hal yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan, tapi sekarang saya rasakan ketika saya menerima Yesus gitu boy. Jadi ini boy mulai menikah tahun berapa sama mantan istri? 4 tahun yang lalu lah, tahun berapa ya? 2 tahun betul. Beda berbulan-bulan kan sama saya kan? Sama kau. Anak pun nggak beda berapa. Nggak beda. Ya, gak beda. Soalnya kan nikahnya juga sama gitu lah. Ada kecelakaan teknis. Setelah itu kan Oboy masuk nih di baptis Kristen. Apakah Oboy mengkabari mantan istri gitu? Enggak, saya nggak berkabar. Untuk masalah keyakinan saya nggak berkabar sih. Mungkin dia taunya dari teman-teman sosial media sih, lebih tepatnya dari sosial media. Waktu itu ketika anakku disunat kan aku kesana tuh, dan yang ada mantan istri ada masa itu nggak nanya tentang itu sih, nggak nanya hal tentang keyakinan karena itu mungkin dia juga buat apa juga gitu kan? Buat apa nanya gitu kan? Iya, itu kembali kepada pilihan masing-masing. Iya. Nggak ada sih. Tapi Oboy ada pikiran gini nggak? Oboy dibaptis, ingat ke anak gitu. Apa kata anak saya nanti kalau udah gede? Enggak sih, nggak kepikir kayak gitu karena kalau misalkan posisi nanti suatu saat nanti anak saya sudah besar, dia mau memilih keyakinan Buddha, Hindu kayak itu, aku tidak melarang. Aku tidak melarang. Tidak bisa menentukan. Ya, aku tidak melarang karena buat apa juga aku melarang ketika dia mau berpindah keyakinan gitu kan. Dan kita juga tidak tahu mana yang harus buat dia, mana yang tidak buat dia, itu kembali kepada pilihan dia sih. Aku tidak memberatkan hal-hal itu. Mungkin kayak gitulah. Jadi begitu teman-teman. Ini udah pure nih semua. Ini pure, jadi nggak ada settingan, nggak ada pansos agama, nggak. Soalnya masalah agama patah teman-teman.
Saya tidak berani mempermainkan masalah agama. Betul. Begitu mula. Jadi yang kurang jelas makanya tontonnya sampai akhir video. Soalnya yang banyak yang komen-komen tuh yang harus detail gitu. Malah ada yang nanya dari pertama awal mula lahir ke dunia gitu. Saudara Malik Manson ini kan gila, emang bisa diselesaikan 1 jam 2 jam gitu bercerita dari gitu. Dan aku juga harus menjaga privasi aku sendiri. Tidak bisa aku semuanya dibongkar lah. Enggak semuanya aku harus ceritain dong. Ada hal yang jadi kalau teman-teman pengen nanya, jangan nanya tentang pribadi dulu deh, tentang kalau kalian tentang masalah keimanan atau keyakinan saya mungkin bisa jawab. Tapi kalau udah masuk ke personal seperti lo pernah ngapain aja atau lo pernah melakukan hal apa aja, itu nggak bisa saya jawab teman-teman. Dan satu lagi saya mengingatkan, walaupun misalnya kalian mau menghujat seorang Malik Manson, apa mau mencaci maki Malik Manson, boleh saja. Betul. Diterima, asalkan jangan kepada keluarganya. Betul. Begitu. Jadi soalnya itu nggak ada terkait sama jadi keluarga kayak gini lah boy. Boy bikin konten terus tiba-tiba si netizen tuh menghujat keluarga boy. Enggak lah, soalnya kan itu statement saya. Betul. Saya harus menerima tanggungannya gitu. Betul. Ada konsekuensi yang harus dimaklumi, tapi ada sesuatu yang ini di luar logika kita gitu. Dan apalagi untuk masalah keluarga itu kayaknya nggak relate sih boy pertanyaan. Enggak, iya. Jadi bingung tadi pertanyaannya bingung terus nih. Jadi maksudnya nontonnya nggak sampai beres apa gimana gitu. Iya, maksudnya ini sebenarnya pertanyaannya panjang sekali. Betul. Cuman dibatasi waktu gitu kan. Kita juga gitu lagi mendalami. Jadi begitu teman-teman, intinya gitu, jangan menghujat lah satu sama lain. Kalau kalian berpikir dewasa, kalian bisa mengerti itu adalah jalan pilihan dia gitu. Kalau bisa jangan menghujat, maupun dari teman, netizen, kawan lama, janganlah gitu. Jadi kita berteman boleh, asal kita jangan kebawa. Betul. Kebawa teman, mau copet, mau maling, boleh Apapun berteman, itu ya. apapun itu. Mau iya tukang maling apa merkosa. Dan banyak juga boy teman-teman kita yang kayak gitu ya boy. Banyak. Selain kita banyak ada yang gitu. Tapi mana kalau teman sahabat sejati enggak lihat kejelekannya. Begitu. Betul. Jadi ingat-ingat waktu tongkrongannya yang gitu kan. Enggak ini. Closing dulu boy. Oke, segitu dulu teman-teman.